yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita telah menginjak di tahun baru kita 1438 36. Ngetes aja. 2014 mah hafal ya. 2015 2016 pulang. Hafal. Ada isu lagi nih. 1500 kiamat. Masya Allah. Rasulullah aja nggak tahu hari kiamat kapan. Bisa menerka-nerka gitu ya. Pintar sekali. Jangan-jangan dia yang bacin Abu Kardus. Kemarin kita ngaji tentang apa kemarin? Sejarah ya. Namanya iblis dari setan, Abu Kardus, Azori, lagi itu Haris. Dulu itu iblis bernama Haris karena dia adalah khazanul jannah kan gitu. Karena dia adalah penjaga surga. Jangan salahkan Haris. Haris disalahin. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita telah menginjak tahun yang ke-14 36 Hijriah. Ya, satu tonggak di mana bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat-sangat mulia. Makanya julukan bulan Muharram ini adalah Syahrullah. Apa? Syahrullah. Bulannya Allah. Kalau Ahlullah, keluarganya Allah, siapa mereka? Para penghafal Al-Quran. Kalau Syahrullah, Muharram. Khalilullah, Nabi Ibrahim. Habibullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus paham kita, harus kenal itu. Nanti anak kita tanya, Bapak kalau Khalilullah itu siapa? Nabi Adam, ditulis Nabi Adam. Akhirnya nanti bisa bertengkar, salah kata bu guru. Bertengkarnya masukin ke Facebook rame lah. Subhanallah, akhir zaman. Orang hadir itu mantan aja rame. Ini harus kita pahami. Ini bulan yang sangat mulia disebut dengan Syahrullah. Kenapa disebut dengan Syahrullah? Nah ini yang akan kita praktekkan. Karena Allah Subhanahu wa taala yatubu ala qaumin. Allah Subhanahu wa taala dari dulu semenjak penciptaan atas diri Adam sampai kepada kita ini selalu memberikan pintu taubat yang lebar pada bulan Muharram ini. Makanya disebut dengan Syahrullah. Ala qaumin, pada setiap fase-fase kaum. Yahud, makanya disebut Yahudi. Ada Yahud kembali, ya. Al-Qattaba, makanya ada Yahud artinya bisa kembali, seperti taubat. Makanya pada bulan Muharram itulah mereka diterima taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka ingkar oleh Samiri, mengingkari ajaran-ajaran Nabi Musa alaihi salam. Ini teman-teman sekalian, sebagian kaum Nuh juga sama seperti itu. Ya, kapalnya bersandar ketika bulan Muharram. Yang kemudian taba ilallah, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa saya berinisiatif untuk belajar bersama-sama kita sholat tasbih atau sholat taubat di sini. Ya, saya berinisiatif lewat sejarah kita karena bulan Muharram ini adalah Syahrullah, di mana Allah memberikan satu ampunan yang sangat luas pada setiap kaum, setiap fase-fasenya kaum. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, perlu kita pahami ya, bahwa bulan Muharram ini adalah bulan yang dimuliakan pula oleh para makhluk-makhluk selain kita, para malaikat. Ya, makanya nanti pada puasa Asyura itu Syekh Al-Yafi dengan Syekh Muhammad Abdullah Al-Baghdadi
Itu kebiasaan ahli thariqah meletakkan manisannya al-halwa, yattaba'u halwa, meletakkan manisannya di meja dan di tempat-tempat di mana hewan-hewan kecil biasa memakan manisannya. Masya Allah, kalau ahli thariqah tidak hanya makan buat perutnya sendiri, buat anaknya sendiri, buat istrinya sendiri, tapi hewan pun dikasih makan. Saya punya kiai Pak, biasanya kalau ada ayam di depan rumah kan kita langsung push gitu ya, digubris, dibusak, kalau kata orang Los Angeles itu, dibusak, push. Kalau dia saya enggak, dibiarin, malah dia masuk ke kamar, ambil beras, biar, masya Allah, nembelek sih enggak temen, biarin. Ahli thariqah seperti itu, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, makhluk Allah yang lain pun kata dia adalah lahul huquq, memiliki hak-hak untuk diberikan kasih sayang, maka rahmat Allah mudah didapat oleh mereka. Maka Syekh Al-Hafidz Muhammad Al-Baghdadi, kebiasaan dia itu setiap hari itu menaruh manisan supaya semut-semut itu makan. Tapi setiap tanggal 10 Muharram kok nggak dimakan utuh 10 Muharram itu nggak dimakan manisannya. Diulangin lagi tahun depan sama seperti itu. Akhirnya dua syekh ini saling bertukar pikiran. Iya sama, saya juga sama beli. Oh sama ya, kita beli juga. Iya. Jadi subhanallah 10 Muharram ini juga dikuasai oleh makhluk Allah yang lain. Termasuk adalah semut itu. Masa kita nggak puasa kan gitu? Tapi kata baginda Rasul, semestinya yukhaliful yahud, ya, berpuasalah kalian menyelisihi daripada orang-orang Yahudi. Makanya ada 3 pendapat dalam kitab Nihaya wal Bidayah karang Syekh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Ya, itu yang pertama, ada yang berpendapat ulama mengatakan puasa pada tanggal 9, 10, 11 boleh. Untuk yukhaliful yahud, membedakan atau menyelisihi orang-orang Yahudi. Boleh juga 9, 10 boleh. Boleh juga 10-nya saja. Ya, ittiba'an li mahabbatil anbiya, mengikuti jejak-jejak para nabi. Sedikit kita pahami. Terus kalau di bulan Muharram ini banyak orang yang bersedekah, ya dianjurkan juga oleh baginda Rasul. Dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh sanadnya Imam At-Tabrani, su'ila 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyam Asyura faqala innahu yukaffiru sanatil madiyah wa man tawassa. Dalam kitab ini juga dijelaskan dalam Tanbihul Ghafilin, man wassa'a ala iyalihi yawma Asyura wassa'allahu alaihi sanatan kamilah. Jadi orang yang bisa melebihi jatahnya nafkah kepada anak istrinya itu, maka surga Allah pun akan lebihkan dalam 1 tahun penuh. Jadi makanya dianjurkan dalam bulan Muharram ini kita disuruh lebih banyak bersedekah. Ya, kalau istri jatahnya 5 juta, kasihlah dalam bulan Muharram ini 10 juta. Supaya Allah lapangkan dalam 1 tahun penuh, insyaallah. Sedikit dan sebelumnya tentang kemuliaan daripada bulan Muharram, sahabatku sekalian dirahmati Allah. Banyak sekali para ulama, para tabi'in, para muallifin, para musannifin al-kutub, ya, para pengarang-pengarang kitab menjelaskan tentang kemuliaan, berbagai kemuliaan dari bulan Muharram ini, insyaallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan coba mudzakarah bersama tentang sholat taubah. Sholat taubah sendiri tidak pernah dikasih nama oleh baginda Rasul.